Hai hai, halo anak-anak yang disayang Tuhan dan juga semuanya pemirsa yang menikmati ibadah pagi hari ini. Selamat berjumpa kembali dalam kasih dan kemurahan-Nya Tuhan Yesus Kristus. Yesus yang memberi kita kekuatan, Yesus memberi kita kesempatan pagi hari untuk menikmati yang baik. Sebelum kita nyanyi kepujian, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa hari ini dengan cuaca yang baik, Tuhan berikan kami kesempatan untuk beribadah. Kami mau menyanyi Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Semua yang kami lakukan, bubui berkat Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat menikmati yang baik. Dan Tuhan berkenan hadir di antara kami, mengurapi kami, dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yuk semuanya, tanpa terkecuali. Ya, kita mau menyanyi, mau bertepuk tangan, mau tertawa. Karena apa? Hati kita girang. Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Haleluya. Bersuka, bersuka, bersuka anak-anak Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka anak-anak Tuhan. Tertawa, hahaha, tertawa, hahaha, tertawa anak-anak Tuhan. Tertawa, tertawa, tertawa anak-anak Tuhan. Yuk tepuk tangan. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan anak-anak Tuhan. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan anak-anak Tuhan. Haleluya. King Kong badannya besar. Haleluya. Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya. Tuhan Yesus itu Tuhan yang Maha Kuasa. Semua ciptaannya, bahkan binatang-binatang, beberapa kali dipakai oleh Tuhan untuk mempermuliakan namanya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita naikkan kemudian pujian berikutnya. Tuhan itu adalah gembala kita, dan kita sebagai domba-dombanya. Ketika domba itu makan, kemudian waktunya pulang, ada yang tertinggal, Tuhan tahu. Sebab itu Tuhan cari sampai ketemu, kemudian dia dapat. Kalaupun sakit, kalaupun lemah, Tuhan akan gendong dan dibawa pulang ke dalam kandangnya. Oh, haleluya. Domba kecil hilang di atas bukit. Haleluya, haleluya. Domba kecil, domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Domba kecil, domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat memperhatikan kami. Engkau sayang kepada kami. Domba Haleluya. kecil, domba kecil, hilang di
Kamilah Tuhan, domba-domba kecil itu. Kami sangat membutuhkan pertolongan-Mu. Hari esok kami Tuhan ada di dalam tangan-Mu. Hari esok kami Tuhan ada di dalam firman-Mu. Sebab itu Tuhan, mari berfirmanlah kepada kami. Kami suka mendengar firman-Mu Tuhan, dan kami siap mendengar firman-Mu. Domba-domba kecil butuh Tuhan beri makan rumput yang hijau. Oh, terima kasih Tuhan. Dengan penuh syukur Tuhan kami sambut berkat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Senang bertemu kembali pada ibadah sekolah minggu kita hari ini. Beberapa bulan yang lalu, kakak pernah membawakan tentang penciptaan Allah pada hari pertama. Dan tidak terasa hari ini kita berjumpa di dalam materi penciptaan Allah pada hari yang ke-6. Oke, kira-kira binatang apa saja yang Allah ciptakan pada hari ke-6? Mari kita mau lihat, kita mau baca bersama di dalam Kejadian 1 ayat 24 sampai 25. Yuk, buka Alkitabnya. Kita mulai. Ayat yang ke-24. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Ayat yang ke-25, Allah menjadikan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ya, jadi adik-adik, pada hari ke-6 ada binatang liar, binatang ternak, dan juga binatang melata yang Allah ciptakan. Dan salah satu dari binatang ternak yang Allah ciptakan itu adalah domba. Karena itu hari ini kakak akan mengajak kita untuk belajar bersama tentang hal-hal yang baik dari seekor domba, yaitu tentang ketaatannya. Bicara tentang taat, adik-adik masih ingat enggak? Kapan sih terakhir kalian taat pada papa mama atau kepada guru kalian? Tahun lalu kak? Tahun lalu? Enggak ya? Minggu lalu? Atau ada yang bilang, saya mah taat setiap hari kak. Ayo kita mau lihat bersama taat seekor domba itu seperti apa sih? Ayo kita akan tonton bersama video berikut ini. Coba lihat adik-adik, domba itu sangat terkenal dengan ketaatannya. Biasanya domba itu akan sangat taat saat digunting bulunya seperti ini. Dia tidak memberontak, tidak lari, juga tidak berteriak. Padahal dia akan dibolak-balik agar semua bulunya bisa habis digunting. Dan coba lihat, domba-domba yang lain malah ikut mengantri dengan tenang menunggu giliran digunting bulunya. Luar biasa ya adik-adik. Tapi ternyata ada satu domba yang berbeda loh adik-adik. Domba yang tidak taat ini bernama Shrek. Kenapa dia? Ternyata karena takut digunting bulunya, dia melarikan diri. Wow, lalu bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita lihat bersama video Shrek berikut ini. Domba adalah hewan yang memiliki bulu lebat dalam tubuhnya. Setiap tahunnya, bulu domba pun harus dicukur untuk menjaga kebersihan dari domba itu. Bulu domba yang telah dicukur terkadang dijadikan sebagai bahan wol untuk pakaian seperti jaket. Ternyata di dunia ini terdapat domba dengan bulu paling tebal loh. Domba ini bernama Shrek. Tahukah kamu, selama 6 tahun, Shrek tidak pernah mencukur bulu yang menempel di tubuhnya. Alhasil, tubuh Shrek pun dipenuhi oleh bulu tebalnya.
Penasaran dengan cerita selengkapnya? Tonton terus video ini ya. Shrek adalah seekor domba merino jantan yang telah dikebiri dan tinggal di South Island, Selandia Baru. Dia berhasil mencuri perhatian internasional pada tahun 2004 karena ketebalan bulu yang menyelimuti tubuhnya. Shrek menjadi terkenal setelah domba itu diketahui melarikan diri dari kandangnya karena takut dicukur. Selama 6 tahun, dia bersembunyi di gua-gua dan akhirnya berhasil ditangkap kembali oleh John Perriam, pemilik Shrek. John bahkan tidak mengenali Shrek ketika pertama melihatnya. Setelah selama 6 tahun lolos, akhirnya Shrek berhasil ditangkap dan dicukur bulu woolnya. Hasilnya, bulu-bulu itu mencapai berat 27 kg. Kira-kira 6 kali berat bulu domba merino pada umumnya. Jumlah yang cukup besar untuk membuat pakaian untuk 20 orang dewasa. Nah, gitu deh adik-adik, akhirnya si domba Shrek ini akhirnya ditemukan oleh gembalanya, tapi dia sudah sangat sulit untuk berjalan karena bulunya yang berat itu. Nah, sekarang mari kita mau lihat bersama apa kata Alkitab tentang domba yang taat. Kita mau buka di dalam kitab Yesaya 53 ayat yang ke-7. Demikian bunyinya. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Nah, adik-adik, kitab ini ditulis oleh seorang nabi bernama Yesaya. Kapan ditulisnya? Udah jauh, udah lama sekali. Kira-kira 125 tahun sebelum Yesus lahir. Nah, ayat ini merupakan nubuatan. Bentar dulu. Masih ada yang ingat enggak? Nubuatan itu apa? Ya, kalau nggak ingat, kakak kasih tahu lagi. Nubuatan atau nubuat itu adalah firman Tuhan yang diberitahukan lewat nabi Tuhan tentang hal-hal yang belum terjadi, hal-hal yang masih akan datang jauh di sana. Bahkan, kadang-kadang nabi yang diberitahukan itu sudah mati, tetapi hal itu belum terjadi. Ya, itulah yang dinamakan dengan nubuatan. Jadi, Nabi Yesaya ini menubuatkan tentang sikap Yesus yang taat kepada Bapa. Nah, ketaatan Yesus ini digambarkan seperti seekor anak domba yang belajar taat seperti induknya, tidak berteriak, tidak memberontak saat dibawa ke pembantaian. Bahkan saat dibawa ke pengadilan dari Kayafas sampai ke Herodes, sampai ke Pilatus, tidak satu kali pun Yesus membela dirinya. Yesus tetap taat pada rencana Bapa, taat tanpa mengeluh, taat tanpa berteriak, bahkan taat tanpa marah-marah. Ya, Yesus tetap taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Ayo, seperti yang ada tertulis dalam Filipi 2 ayat 5-8. Ayo kakak ajak kita baca bersama ya. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Wow, luar biasa ketaatan Tuhan Yesus ya adik-adik. Kakak jadi ingat istilahnya yang Kak Yufa 2 minggu yang lalu. Bahwa taat itu adalah menurut tanpa bantahan. Nah sekarang gimana dengan adik-adik? Apakah selama ini adik-adik
menuruti orang tua, tapi setelah berdebat panjang dan lama. Atau mungkin menuruti orang tua dengan muka yang cemberut karena ngambek. Ya, bukan ya. Nah, kalian jangan mau kalah dengan domba yang tadi digunting bulunya, begitu taat, tidak bersuara, tidak memberontak, dia menurut. Nah, sekarang kenapa sih kita harus taat? Karena ketaatan itu membuat kita menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terus, sama siapa aja sih Kak kita harus taat? Sama Tuhan, sama orang tua, sama guru kalian yang mengajar kalian, sama pemimpin kalian, juga sama pemerintah. Jadi, bukannya misalnya saya taat sama guru aja, tapi kalau sampai di rumah berani sama orang tua. Bukan seperti itu ya. Oke, adik-adik. Sekarang kakak ajak kalian untuk sama-sama mengatakan kata-kata seperti ini. Aku anak yang taat, seperti Yesus taat kepada Bapa. Oke, bisa ya? Kakak hitung sampai 3, siap-siap kita katakan bersama. Aku anak yang taat seperti Yesus taat kepada Bapa. 3, 2, 1. Aku anak yang taat seperti Yesus taat kepada Bapa. Yeay, haleluya, puji Tuhan. Sampai sekian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang ambil sikap yang baik, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Roh Kudus meteraikan apa yang sudah kami dengar di dalam hati kami. Masing-masing, dari yang kecil sampai yang besar. Tuhan, berikan kami hati yang baik, hati yang mau melakukan firman-Mu, hati yang taat Bapa, biar kami boleh menyenangkan hati Tuhan selalu. Terima kasih banyak Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.